Ya, Togi dan juga pemirsa nih siap-siap nih karena tarif bus Transjakarta bakal naik berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000. Dan Kepala Dishub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak 2005, pemirsa. Rencana kenaikan tarif Transjakarta terus digodok Pemprov Jakarta. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo pun buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta, namun besarannya masih terus dibahas. Iya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan dinas perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Kenaikan tarif Transjakarta dilakukan karena dana transfer ke daerah dipangkas sebesar Rp15 triliun. Meski ada kenaikan harga, namun Pemprov Jakarta memastikan 15 golongan tetap bisa menikmati Transjakarta secara gratis. Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu kepada iNews, Gubernur Jakarta Pramono Anung bicara tentang kenaikan tarif Transjakarta. Ya, tak hanya itu, Pramono juga bagikan transportasi umum impian bagi kota Jakarta. Ngomongin soal Transjakarta ini kan katanya mau dinaikkan nih Pak. Jadinya dinaikkan tarifnya berapa dan kapan nih Pak jadinya? Ya pokoknya akan kami naikkan pada saat yang tepat, tetapi yang jelas Jakarta sekarang ini sudah membebaskan 15 golongan gratis. Terutama bagi ASN, TNI, Polri, lansia, difabel, golongan yang tidak mampu, para penerima PKH dan sebagainya kan gratis. Jadi yang nggak gratis ya memang para pekerja yang memang harus membayar itu. Kami tentunya menaikkan dengan saat yang tepat dan angkanya yang rasional. Kalau sistem transportasi impian seorang Pramono Anung yang kira-kira cocok diterapkan di Jakarta itu seperti apa Pak? Yang paling utama adalah konektivitasnya tersambung dan diberikan kemudahan orang yang sederhana aja. Orang ketika masuk ke Transjakarta ngetapnya itu seringkali sampai 2 kali. Nah ini nggak boleh terjadi. Maka saya sudah meminta sistemnya untuk diperbaiki, termasuk untuk MRT. Bahkan saya membayangkan seperti di kota-kota yang sudah maju, ketika mereka ngetap itu sambil lari aja gitu. Kadang-kadang harus pakai dompet atau pakai apa. Sehingga dengan demikian yang saya bayangkan, yang saya inginkan itu adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih banyak pilihan. Dan itu terus terang saya lakukan. Guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya, guru madrasah tuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Tinggal satu langkah lagi. Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan.
Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat Jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah Stasiun Gambir menuju Jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, guru madrasah se-Kabupaten Bogor juga berunjuk rasa menuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Ya, para guru mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Masa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, dia akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Juri Ardiantoro menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru terkait nasib yang kerap dapat diskriminasi dibanding guru sekolah umum. Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ya, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan melihat bagaimana.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Korea pada Kamis malam. Ya, Prabowo diagendakan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Pacific Economic Cooperation APEC 2025 yang digelar di Gyeongju. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan mendarat di Pangkalan Udara Jimhae, Busan pada pukul 22:20 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut oleh pejabat setempat dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan. Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadiri KTT APEC yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Rangkaian konferensi ini diagendakan menghadirkan para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Ya, setibanya di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dan meriah dari diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan itu mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Ya, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ya, terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau AMFURI ingatkan umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umrah. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh AMFURI mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik, sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi,
sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan bisa berikut perbandingan biaya umroh mandiri dan melalui Biro Perjalanan 2025. Untuk umroh mandiri, harga tiket pesawat pergi pulang sekitar 16 juta rupiah. Sementara itu, biaya menginap di hotel mulai dari 2,5 juta rupiah per 5 malam. Kemudian biaya transportasi lokal sekitar 3 juta rupiah. Konsumsi harian membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Lalu visa dan paspor sekitar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Sehingga total yang dibutuhkan mencapai 28 juta rupiah. Sementara itu, untuk biaya umroh menggunakan biro perjalanan atau travel memiliki tarif bervariasi tergantung jenis paket yang dipilih. Paket reguler mulai dari 24 hingga 29 juta rupiah. Paket premium 28 juta hingga 39 juta rupiah. Kemudian untuk paket spesial Ramadan, Muharram atau keberangkatan Jumat 32 juta rupiah. Dan paket eksklusif mencapai sekitar 100 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa biaya umroh idealnya berada pada kisaran 23 juta rupiah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang referensi biaya penyelenggara ibadah umroh.